Informasi lain, Saudara, Kompas TV melakukan uji mandiri dengan sampel air dan tanah di sejumlah laboratorium untuk mengetahui kadar timbal di Desa Cinangka, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lalu apa langkah yang akan diambil pemerintah untuk memulihkan Desa Cinangka? Liputan ini merupakan beasiswa dari AJI Jakarta yang didukung penuh oleh Internews AGN. Dari kotak aki yang masih ada di sini, kita lihat ini cukup berat. Dan ini juga ada fiber-fiber yang tadi disebutkan Bang Alfred bahwa kalau terhidup itu cukup berbahaya buat kesehatan, sakit paru-paru kita. Dan ini tinggi banget, banyak banget dan luas sampai ke sana. Alfred Sitorus, koordinator program KPBB, menjelaskan baru sebagian limbah B3 yang dibersihkan dan butuh waktu panjang untuk memulihkan Desa Cinangka jika pemerintah tidak sungguh-sungguh. Di bawah 20% dan total dari keseluruhan Desa Cinangka itu, itu ya perlu 40 tahunan kalau tidak ada political will dari pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, provinsi itu untuk melakukan clean up di Desa Cinangka. Kami melakukan uji mandiri untuk mengetahui kadar timbal yang terkandung pada air di Desa Cinangka dengan mengambil sampel di sejumlah area. Diawali dari perbukitan Sumber Slek sebagai titik utama agar dapat menghitung jarak antar lokasi. Titik pertama di Jalan Tegalwaru Perbukitan Sumber Terak, kedua SDN Cinangka 03 berjarak 900 meter, ketiga kantor Desa Cinangka berjarak 1,2 km, keempat sungai di dekat rumah Fahrul berjarak 900 meter, kelima, rumah warga di Jalan Raya Bojong Jengkol, Ciampea berjarak 3,2 km. Kami membawa sampel itu ke Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta untuk mengetahui kadar timbal yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan hasil uji, 5 sampel yang diambil dari beberapa titik menunjukkan kadar timbal di bawah 0,0017 mg per liter. Pengujian ini menggunakan metode Inductively Coupled Plasma Optical Emission atau ICP-OES dengan satuan miligram per liter untuk pemeriksaan logam dalam air. Namun, teknik tersebut hanya mampu mengukur kadar timbal di ambang batas 0,0017 mg. Peneliti IPB Etiriani mempertanyakan hasil uji Kompas TV. Sedangkan hasil uji sampel ETI yang dilakukan setelah uji mandiri Kompas TV justru masih menunjukkan adanya kadar timbal. Kelihatannya ini berbeda ya dengan hasil penelitian yang kami lakukan. Karena kalau dari penelitian yang kami lakukan itu nilainya tidak sampai sekecil itu, sama-sama menggunakan ICP-OS padahal. Tapi kami lakukan di lab yang lain. Kami pun memutuskan melakukan uji tambahan laboratorium berbeda di lab komersial BRIN Serpong, Banten. Kami membawa sampel tanah lokasi cemaran dan sekitar kantor Desa Cinangka. Di situ, sebagian limbah dikubur dengan metode enkapsulasi. Hasilnya mengonfirmasi dugaan kandungan logam berat memang masih ada di Cinangka. Antara lain, terdeteksi besi, timbal, silikon, tembaga, seng, timah, dan terbium. Sementara, sampel tanah dari tempat penguburan limbah sudah tak terdeteksi timbalnya lagi. Namun, kadar logam berat seperti silikon, besi, aluminium lebih tinggi ketimbang sampel sumber pencemar. Kesimpulannya, Desa Cinangka masih tercemar logam berat. Yuyun Ismawati, pendiri dan penasihat senior Lembaga Pemerhati Cemaran Limbah Berbahaya Nexus 3 Foundation, menilai cemaran tetap ada karena lembaga pemerintah tak mampu benar-benar memutus mata rantai industri peleburan aki bekas. Masalah daur ulang aki bekas bukan hanya urusan Menteri Lingkungan Hidup saja, tetapi antar kementerian. Kompleks isunya, tetapi ini sebetulnya harusnya bisa dilakukan ya, karena apa? Sumbernya adalah otomotif industri. Ya. Setelah berlangsung lebih dari 40 tahun, pemerintah Kabupaten Bogor mengaku masih terus mencari solusi terbaik untuk usaha ilegal ini. Dinas Lingkungan Hidup setempat baru menjadwalkan pemulihan area cemaran limbah B3 tahun depan. Ini juga sudah ada rencana aksi untuk pemulihan di Cinangka itu. Rencana aksi ini sudah berlaku 2023 sampai dengan 2027.
mudah-mudahan kita bisa mulai di 2024 karena rencana aksinya sendiri di akhir 2023. Pejabat terkait di tingkat pusat, Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah B3 KLHK, menjanjikan cemaran di Cinangka akan dituntaskan. Punya kemauan untuk melakukan pemulihan, tapi tentu saja bertahap ya, 2024. Jadi memang mohon maaf betul bahwa memang ini tidak bisa sekaligus karena anggarannya cukup besar. Jadi tapi pasti kami akan selesaikan. Warga masih menunggu aksi nyata pemulihan Desa Cinangka dari limbah B3. Akankah janji tersebut dapat dituntaskan tepat waktu? Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.